Halo Dan, siap perintah Dan. Ada apa nih Dan? Bea cukai kan ya, pengawasan siap perintah. Harus siap. Setengah 11 malam ya. Tengah 11 malam. Hai sahabat BC Manggea. Bea Cukai Pantoloan ada program baru nih. Apa ya? Sebelumnya perkenalan diri dulu nih. Nama saya Vero dan di sini saya tidak sendiri. Di sini ada Hai, saya Budi. dan juga Hai, saya Anggi. di podcast Lebih Dekat. Kenapa sih lebih dekat? Karena dengan lebih dekat kita saling mengenal. Yeay. Senang rasanya bisa berjumpa dengan sahabat BC Manggea dimanapun berada di episode perdana Lebih Dekat. Mungkin karena ini episode pertama kita kenalan lebih dalam dulu nih. Mungkin bisa diceritain di Bea Cukai Pantoloan kita ngerjain apa sih? Mulai dari Vero ya. Nah, Vero itu di Bea Cukai Pantoloan kerja di subbagian umum, ngurusin tentang keuangan. Pokoknya tentang pelaksanaan anggaran, tentang gaji, ngurusin tukin, pokoknya semua yang berbau dengan anggaran. Intinya Bang Budi sama Anggi ini nggak boleh macam-macam sama orang keuangan, soalnya gaji dan tunjangan mereka bergantung pada orang keuangan. Wih, boleh lah, boleh. Oke, Bang Budi silakan. Oke, halo sahabat BC Manggea. Perkenalkan, nama saya Budi Utomo. Saya lebih dikenal dengan panggilan Budi. Saat ini saya bertugas di Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan. Tepatnya di bagian kehumasan. Jadi tugas pokok keseharian saya sehari-hari itu kurang lebih menangani sosial media kantor dari Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, sesekali saya juga dipercayakan untuk turun dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, baik itu kepada stakeholder, pengguna jasa, maupun kepada masyarakat pada umumnya. Itu mungkin tugas dari saya. Lanjut, Mas Anggi. Oke. Hai, saya Anggi Prasetyono, biasa dipanggil Anggi. Untuk saat ini saya bekerja di unit Seksi Penindakan dan Penyidikan, atau biasa disebut Seksi P2. Nah, tugas P2 ini bertugas mulai dari melakukan pengumpulan informasi, melakukan penindakan, hingga melakukan pengolahan barang hasil penindakan serta penyidikan. Untuk saya sendiri lebih bekerja di bidang mengumpulkan informasi sama analisis. Nah, untuk pengawasan di wilayah Bea Cukai Pantoloan ini menurut saya terbilang unik ya, Fair Bang. Kenapa unik sih? Karena Bea Cukai Pantoloan ini mengawasi 2 provinsi, yaitu 1 kota dan 6 kabupaten. Wah, luas Wah, sekali luas sekali ya. Wilayah Betul. pengawasannya luar biasa. Kalau boleh tahu nih, Mas Anggi, mungkin boleh dijelasin. Kita di Bea Cukai Pantoloan itu sendiri, kita ngawasin barang-barang apa aja tuh? Kita kan udah tahu tuh ya, pengawasan Bea Cukai itu mengenai di bidang kepabeanan dan cukai. Nah, untuk di pengawasan Bea Cukai Pantoloan ini, kami lebih sering menemukan mengenai rokok ilegal, minuman beralkohol ilegal, hingga narkoba. Wih, banyak banget ya yang diawasi oleh pengawasan di sini ya. Nah, Anggi, saya penasaran nih, boleh nggak ceritain tentang pengalaman yang paling berkesanmu atau pengalaman terbaik selama kamu kerja di bidang pengawasan? Tapi teknik pengawasannya jangan dibocorin. Kenapa tuh? Pengalaman aja, pengalaman Ntar biasa. nanti penjahatnya nonton gimana sih? bahaya ya nanti ya. Baiklah, saya akan ceritakan sedikit pengalaman saya. Mungkin lebih banyak sih pengalaman berkesan. Tapi yang paling berkesan ini baru-baru ini sih, Bang Fer. Itu terjadi sekitar di bulan Februari. Mengapa ini berkesan? Karena menurut saya itu ini penindakannya benar-benar kami lakukan dari awal, dari proses paling bawah gitu. Kenapa dari proses paling bawah? Karena kami itu mendapatkan informasi dari operasi pasar yang terus kami gali hingga sampai akhirnya kami dapat yang lebih besar. Nah, menariknya di sini nih. Waktu itu malam-malam nih, pukul berapa ya? Tanggal 11 lah itu. Saya udah siap-siap tidur nih. Tiba-tiba ada panggilan telepon nih. Wah, ternyata dari komandan saya. Saya langsung angkat lah. Halo Dan, siap perintah Dan. Ada apa nih Dan? Bea Cukai kan ya, pengawasan siap perintah. Harus siap. Setengah 11 malam ya. Tengah 11 malam. P2 kan 24/7 jam gitulah ya istilahnya. Harus siap sedia. Nah, di situ tuh waktu jam tengah 11 itu saya disuruh siap-siap. Cuma diberi waktu 30 menit. Dan membangunkan teman-teman saya sekitar 3 orang untuk segera berangkat ke Toli-Toli sama
atasan saya itu. Nah, berangkatnya tuh sekitar pukul jam 11. Itu toli-toli, bayangkan jaraknya itu sekitar 360 kilometer. Berapa jam itu ya toli-toli kira-kira? Kayaknya 10 jam deh, 10 sampai 12 jam kayaknya. Nah, iya sekitar Perjalanan segitu. darat ya. Perjalanan darat. Ini naik perjalanan gunung, darat kan? Perjalanan darat. Iya, mana ada pesawat jam 11 malam. Aduh. Yang namanya kita sebagai abdi negara kan kita harus siap kapanpun. All out gitu ya. All out, betul. Nah, akhirnya kami tiba tuh pagi-pagi. Kami langsung nggak istirahat, langsung siap-siap, langsung menyiapkan strategi. Akhirnya kami melaksanakan strategi yang katanya Bang Budi nggak boleh diceritain nih. Kami pun di situ melakukan pengawasan. Kami mengawasi di situ. 1 hari, 2 hari, ternyata nggak dapet tuh. Yang dijanjiin atasan saya 2 hari bakal dapet nih. Bajunya udah habis nih ya. Bajunya udah habis, jadi baju udah habis juga. Kami tuh pakai cuci. Nah, siap. Nah ternyata tuh kita sampai 2 minggu tuh, Wis. lama sekali itu. Nah akhirnya kami pun dapat di sekitar hari ketiga tuh. Nah hari ketiga tuh kami dapat 1 kontainer, tapi sayang ternyata itu bukan targetnya. Akhirnya kami masih berlanjut lagi sampai masuk ke minggu kedua. Akhirnya pun kami dapat targetnya tuh yang kedua. Jadi kami total mendapat 2 kontainer yang berjumlah sekitar isinya tuh 1,5 juta batang rokok ilegal. Wih, luar biasa pengalamanmu kali ini, Anggi. Keren. Betul Vero. Tapi itu terbilang mungkin bagi sebagian orang tuh itu sesuatu yang beruntung ya. Iya. Tapi kita perlu ingat satu hal. Apa itu? Keberuntungan itu nggak akan datang kalau kita nggak bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Siap, setuju banget. Setuju dong. Nah, luar biasa sekali pengalaman Anggi ya. Nah, ini Vero mau nanya, sampai saat ini pencapaian Bea Cukai Pantoloan di bidang pengawasan itu sampai mana sih? Mungkin Bang Budi bisa jawab. Karena Bang Budi yang rekap kan? Ya, salah satu tugas kami di Humas juga ngerekap data-data hasil pengawasan dan penindakan dari teman-teman di unit pengawasan di P2. Untuk tahun 2020 sendiri, di catatan kami tuh kantor Bea Cukai Pantoloan melakukan sebanyak 56 kali penindakan. Yang diantaranya 56 kali itu menghasilkan kurang lebih 2.100.000 batang rokok ilegal. Baik itu rokok pita polos, palsu, salah peruntukan, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, ada juga 2.600 botol MMA dan 115 botol HPTL. Nah, dari sekian banyak barang yang ditindak tersebut, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pemusnahan. Lumayan viral juga tuh kegiatannya kan, rame banget beritanya di mana-mana. Karena kebetulan kita disupport langsung. Orang nomor 1 di Provinsi Sulawesi Tengah ini, Pak Gubernur langsung datang, hadir dan memusnahkan barang-barang ilegal tersebut. Selain itu ada juga Forkopimda dari TNI, Polri, Kejaksaan, dan instansi-instansi terkait. Bahkan stakeholder kita pun turut menyaksikan pemusnahan tersebut. Nah, kenapa saya bilang viral? Waktu itu beritanya betul-betul luar biasa karena di repost sana-sini, baik media juga datang meliput. Selebgram-selebgramnya Palu di repost. Instagram kantor itu followersnya nambah ratusan pokoknya. Keren sih. Nah, dari data yang Bang Budi sudah jelasin tadi, Anggi mau nanya nih, apa aja sih dampak yang dirasain oleh masyarakat? Ya. Dampak yang secara real ya. Oke, tentunya dengan adanya pengawasan di bidang pembebasan cukai ini berdampak positif bagi masyarakat ya. Yang terlihat jelas itu mengenai barang ilegal. Jadi masyarakat bakal terhindar dengan barang-barang ilegal. Kita kan nggak tahu tuh barang ilegal itu isinya bahannya tuh apa aja. Bisa mengandung bahan berbahaya kan, kita nggak tahu kan. Nah selain itu juga dengan berjalannya pengawasan ini akan menjaga kedaulatan fiskal. Yang dimana jika penerimaan di bidang cukai ini berjalan dengan optimal, maka otomatis pendapatan negara pun akan meningkat. Adapun pendapatan negara ini kan termasuk dalam APBN yang dimana hasilnya ini nanti akan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya, misalnya untuk kesehatan, pendidikan, hingga Pembangunan jalan dan lain-lain. betul sekali Bang. Intinya demi kesejahteraan rakyat Indonesia ya.
Ya, Ya, betul. luar biasa sekali. Nah, sekarang dari tim kreatif ini nyediain mini games nih. Apa tuh? Ya, Apa tuh? ini mini gamesnya ini kita dikasih pertanyaan, tapi kita nggak tahu ini pertanyaannya apa. Silakan dipilih, Anggi, di amplop itu ada pertanyaan. Ini gimana nih, acak nih? Ajak, silakan pilih, bebas. Oke, Bang Budi aja yang terakhir ngalah. Keren ya. Pertanyaannya Ah, belum tahu nih apa nih. Oke, Silakan, Bang. Terima kasih. Oke, Siapa dulu nih? Langsung buka nih. buka aja. Anggi deh duluan. Oke. Iya. Untuk Anggi, pertanyaannya, apa ketakutan terbesarmu pada saat bekerja? Ketakutannya. Kalau boleh jujur sih sebenarnya dalam bekerja ini saya nggak takut sih. Karena kan jelaskan untuk rakyat. Selain itu juga saya bekerja pun dengan teman-teman dan atasan yang mendukung serta mensupport. Bahkan seperti pengalamannya tadi saya sampaikan tuh Bang Bud Vero, Pak Kepala Kantor pun selalu menghubungi kami, gimana nih kabar kalian gitu, gimana kegiatannya gitu. Jadi kami dalam bekerja itu selalu tumbuh rasa semangat gitu. Justru ketakutan tuh hadir pada diri saya sendiri. Loh, kenapa Anggi? Saya takut kalau saya gagal dalam bekerja. Tapi ketakutan ini malah justru memotivasi saya untuk terus belajar dan belajar agar saya bekerja bisa lebih baik dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya. Oke. Lanjut saya kali ya. Ya, Bang Budi. Pertanyaan untuk saya bagaimana cara mengatasi tekanan dalam bekerja. Tekanan ini ada dari internal, ada dari eksternal. Tapi mungkin yang saya bahas yang dari eksternal aja kali ya. Yang pasti cara mengatasinya kalau saya pribadi, pertama luruskan niat. Kalau niat kita lurus, baik, nggak macam-macam, nggak aneh-aneh, insya Allah tekanan dalam bentuk apapun itu selama ini insya Allah bisa dilalui. Itu singkat aja. Keren, mantap Bang. Nah, ini pertanyaan untuk Vero, ini apakah kamu bangga dengan pekerjaan saat ini? Ya tentu bangga dong, sangat bangga bisa berada menjadi bagian di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Walaupun saya sekarang di supporting unit nih, tapi semua itu masing-masing punya peran dan saling bekerja sama demi Bea Cukai makin baik tentunya. Oke, nah ini pertanyaan pamungkas dari tim kreatif, semua harus jawab. Oke. Ya, pertanyaannya itu ada ini. Apa yang kamu lakukan jika menjadi Dirjen BC di masa depan? Iya. Pertanyaannya ini luar biasa sekali. Anggi, silakan jawab. Saya dulu lagi nih ya. Iya. Menjadi Dirjen Bea Cukai ya. Ini nggak pernah terbayangkan sih sebelumnya dalam diri saya. Tapi kalaupun saya jadi Dirjen Bea Cukai, mungkin saya akan mengunjungi seluruh kantor di Indonesia. Iya, sekalian Kan jalan-jalan. itu sekalian jalan-jalan itu bakal menarik sih. Saya diajak ya bro ya. Aman Tuhan. Nanti saya jadi sekretarisnya. Nah, kalau Vero nih, kalau misalnya Vero jadi Dirjen BC, berarti Vero yang pertama ya? Jadi Dirjen BC yang perempuan. Wih. Amin. Amin, Mimpi amin. tinggi-tinggi, gak apa-apa. Nah, kalau misalnya Vero jadi Dirjen BC, mungkin Vero memaksimalkan peranan perempuan kali ya. Mungkin di bidang pengawasan, pelayanan, supporting unit, semua peranan perempuan itu dimaksimalkan. Bukan berarti sekarang gak dimaksimalin ya, tapi ingin memaksimalkan lagi. Oke, silakan Bang Budi. Kalau saya jawabnya agak serius dikit ya. Oh, iya. Benar-benar kesampaian nggak ada yang. Amin Bang. Amin. Kalau saya jadi Dirjen Bea Cukai, visi kita saat ini adalah menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia. Visi yang sangat besar, bahas dunia, skalanya skala global, skalanya skala besar. Itu cita-cita yang baik, cita-cita mulia. Saya akan memaksimalkan segala daya dan upaya yang saya punya agar supaya visi dan misi ini bisa terwujud. Singkatnya itu begini, saya akan memulai dari diri sendiri untuk mewujudkan visi dan misi sebagai upaya membangun negeri untuk Ibu Pertiwi yang sama-sama kita sayangi. Azek, keren banget. Nah, sekian jauh pembahasan kita kali ini seputar Bea Cukai Pantoloan, khususnya di bidang pengawasan. Sahabat BC Nemanggea, jangan lupa saksikan episode-episode berikutnya yang gak kalah menarik dari hari ini. Podcast lebih dekat, dengan lebih dekat kita saling mengenal. Sampai jumpa, dadah. Terima kasih ya. Terima kasih.